Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ike Cynthia Mulia Dewi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masa pergerakan nasional awal abad ke-20 sampai tahun 1942, yakni Budi Utomo dan politik etis. Yang pertama yaitu Budi Utomo. Sejarah Budi Utomo. Budi Utomo ialah organisasi yang didirikan tanggal 20 Mei tahun 1908 oleh Dr. Andes Sutomo dan para mahasiswa Taufiah. Mereka adalah Gunawan Mangunkusumo dan Suraji. Budi Utomo terdiri atas kata budi yang berarti perangai atau tabiat dan utomo yang berarti baik atau luhur. Jadi, perkumpulan Budi Utomo dapat dimaknai sebagai perkumpulan yang akan mencapai sesuatu berdasarkan keluhuran budi dan kebaikan perangai atau tabiat. Tujuan didirikannya Budi Utomo yakni memperoleh kemajuan yang harmonis bagi nusa dan bangsa Jawa serta Madura. Yang kedua yaitu perkembangan organisasi Budi Utomo. Budi Utomo merupakan organisasi orang Jawa pribumi yang pertama. Penyelenggaraan kongres pertamanya menarik perhatian luar biasa di kalangan pers. Pada kongres pertama, Dr. Wahidin terpilih sebagai ketua kongres. Namun, pada hari kedua digantikan oleh Panji Broto Atmojo karena kesehatannya terganggu. Dr. Wahidin menekankan pada masalah tradisi Jawa masa lampau daripada modernisasi Jawa pada masa depan. Pada kongres terdapat dua kelompok yang memiliki perbedaan pendapat. Kelompok pertama yang diwakili Wahidin, Rajiman, dan Wijo Suwoyo berpendapat apabila elit masyarakat Jawa telah berpendidikan, maka rakyat jelata akan segera mengikutinya. Kelompok kedua yang diwakili oleh Cipto Gunawan dan Sutomo lebih mengutamakan kebutuhan akan pendidikan desa. Budi Utomo pun lebih mengutamakan bergerak dalam bidang pendidikan dibandingkan bergerak dalam bidang politik. Selain itu, Bupati Karanganyar yaitu Raden Adipati Tirtokusumo terpilih sebagai Presiden Budi Utomo yang pertama pada Kongres pertama Budi Utomo yang diselenggarakan pada tanggal 3-5 Oktober di Yogyakarta. Hasil Kongres pertama Budi Utomo yaitu organisasi Budi Utomo tidak berpolitik. Kegiatannya ditujukan pada bidang sosial, budaya, dan pendidikan. Ruang geraknya hanya terbatas pada Pulau Jawa dan Madura, serta terpilihnya Tirtokusumo, mantan Bupati Karanganyar sebagai ketua Budi Utomo Pusat. Dan yang selanjutnya, Tirtokusumo yang nyatanya tidak cukup mampu menghadapi pertentangan tersebut, beliau adalah sosok yang berpandangan jauh dan maju, namun bukanlah seseorang yang memiliki kecakapan dalam bertindak. Hasil Kongres kedua Budi Utomo diselenggarakan di Gedung Mataram, Yogyakarta pada tanggal 10-11 Oktober 1909. Kongres kedua ini berbeda jauh dengan kongres yang pertama. Kongres berlangsung tanpa arti, seiring menurunnya semangat organisasi yang mencolok. Kongres ini lebih terorganisasi tetapi kurang bergairah. Saat Noto Dirojo menjadi ketua Budi Utomo, organisasi ini ingin mengejar ketertinggalannya, namun hasilnya tidak begitu terlihat karena saat itu telah muncul organisasi-organisasi nasional lainnya seperti Sarekat Islam dan Indich Party. Selanjutnya yaitu bangkitnya Budi Utomo. Budi Utomo bangkit kembali pada masa Perang Dunia Pertama tahun 1914. Budi Utomo akhirnya berkembang menjadi organisasi yang mempunyai tujuan dan cita-cita nasional yaitu Indonesia Merdeka. Demi mewujudkannya, maka pada tahun 1935, Budi Utomo meleburkan diri dengan PBI, Perhimpunan Bangsa Indonesia, yang didirikan oleh Sutomo. Peleburan dua organisasi tersebut melahirkan Parindra. Dan yang terakhir yaitu berakhirnya Budi Utomo. Budi Utomo terpaksa kembali kehilangan kewibawaannya setelah berbagai kebijakan politik yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Muncullah perpecahan di dalam tubuh Budi Utomo dan juga muncul sekelompok radikal dan moderat di tubuh organisasi ini. Budi Utomo pun kurang mendapat dukungan dari masyarakat Indonesia karena keberadaannya di dalam arena politik tidak terlalu penting. Organisasi ini pun resmi dibubarkan pada tahun 1935.
Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kurang maksimalnya tujuan organisasi Budi Utomo, yaitu yang pertama, lebih mengutamakan pendidikan kaum priai daripada rakyat jelata, keluarnya anggota Budi Utomo dari elemen mahasiswa, kesulitan finansial, sikap Tirto Kusumo yang lebih mementingkan kebutuhan pemerintah kolonial Belanda, memprioritaskan bahasa Belanda dibandingkan bahasa Indonesia, banyaknya kaum priai yang mementingkan jabatan daripada mementingkan suatu kepentingan nasionalisme. Dan yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai politik etis. Politik etis atau politik balas budi adalah suatu gagasan yang menyebutkan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral untuk kesejahteraan bumi putra. Politik etis ini sendiri muncul pertama kali di tahun 1890 sebagai bentuk desakan golongan liberal kepada parlemen Belanda. Mereka memandang bahwa Belanda sudah berhutang banyak terhadap kekayaan bangsa Indonesia. Pemikiran Van de Venter mengenai politik etis dikaitkan dengan tulisannya yang berjudul An Eretschuld, Hutang Kehormatan, yang diterbitkan pada harian The Gids tahun 1899. Politik etis rupanya didukung pula oleh pemerintah Belanda. Ratu Belanda Wilhelmina pernah menyebut dalam pidato negara di tahun 1901 bahwa negara Belanda mempunyai kewajiban untuk mengusahakan kemakmuran dari penduduk Hindia Belanda. Ratu Wilhelmina kemudian menyusun kebijakan baru bagi daerah jajahan yang dirangkum dalam program Trias Van de Venter. Program tersebut terdiri dari 3 perlakuan, yaitu edukasi atau pendidikan, irigasi atau pengairan, dan transmigrasi atau perpindahan penduduk. Yang pertama ada edukasi. Untuk meningkatkan tingkat edukasi masyarakat Indonesia, Belanda memberikan kesempatan pendidikan kelas 1 bagi anak-anak pegawai negeri dan orang yang memiliki kedudukan atau kekayaan. Di tahun 1903 terdapat 14 sekolah di ibu kota Kerasidenan dan 29 di ibu kota Afdeling. Sekolah tersebut mengajarkan cara membaca, menulis, berhitung, ilmu-ilmu bumi, ilmu alam, sejarah, dan menggambar. Selain itu, Belanda juga menyediakan pendidikan kelas 2 bagi anak-anak pribumi golongan bawah. Di tahun 1903, terdapat 245 sekolah negeri dan 326 sekolah partikuler atau swasta di Jawa dan Madura. Tingkatan sekolah saat itu adalah sebagai berikut. Yang pertama ada HIS, Hollands Inland School, setara dengan SD, Mulo, Mir, Witgebert, Legal Onderwijk, setara dengan SMP, AMS, Aljimini Middle Labor School, setara dengan SMA, dan Quick School atau sekolah guru untuk kaum bumi putra. Yang kedua ada irigasi. Irigasi atau pengairan salah satu program politik etis yang diterapkan oleh Belanda. Irigasi menjadi penting untuk tanah pertanian agar dapat meningkatkan produksi. Di tahun 1885, pemerintah telah membangun irigasi seluas sekitar 67.200 hektar untuk daerah Berantas dan Demak. Di tahun 1902, luasnya meningkat menjadi 121.100 hektar. Dan yang selanjutnya ada transmigrasi. Transmigrasi merupakan perpindahan penduduk, mendorong tanah-tanah di luar Jawa untuk diolah menjadi lahan perkebunan yang dapat menambah penghasilan. Selain itu, transmigrasi pun dapat mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa. Di tahun 1865, terdapat sebanyak 14 juta penduduk di Pulau Jawa dan Madura. Jumlahnya meningkat 2 kali lipat di tahun 1900. Sebagian penduduk bermigrasi dari Jawa ke Sumatera Utara untuk memenuhi permintaan tenaga kerja perkebunan. Selain itu, ada pula sebagian yang ke Lampung dan menetap di sana. Itulah tadi penjelasan mengenai Budi Utomo dan politik etis dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan video dari saya. Dan apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.